Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Perkenalkan, saya Hasanul Arifin, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 di SMP Negeri 4 Pemalang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan tahun 2025. Pada hari ini Kamis 30 Januari, saya mau melaksanakan video pembelajaran yang bertema atau dengan materi dalil tentang sabar dalam menghadapi musibah dengan metode pembelajaran project based learning. Silakan melihat video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI di awal semester kedua. Oke, sebelum kita pelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Di tempat duduknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya seperti biasa, kemarin sampai surat apa yang terakhir ya? Al-Insyirah. Silakan dibuka juz amanya. Ayo yang belum siap, juz amanya sudah semua siap? Oke, silakan dimulai bersama-sama. 1, 2, 3, alhamdulillah. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Ayo langsung, siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Ya. Ayo belakang, baca enggak? Ya, minimal paling tidak 1 hari sekali, ya. Ya, tidak semuanya, yang penting 1 mukroh. Tahu 1 mukroh enggak? Tahu. 1 mukroh itu apa? Ain ketemu ain, itu namanya 1 mukroh. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, ya, baik yang membaca maupun tempat tinggal kita, rumah kita, itu nanti akan mendapatkan cahaya. Nah, oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Kehadirannya nanti barangkali ada teman kalian yang tidak berangkat
Itu ya. Yang pertama Aida Nadira, mana? Ya. Kemudian Amar Asli, mana? Kenapa? Izin ya, sakit. Kemudian Ani Zubair, ya. Kemudian Anifa, oke. Aziza Ramadhani. Yang akan kita pelajari yaitu tentang materi Al-Quran dan hadis. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril. Tujuannya untuk apa? Sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebagai pedoman hidup itu tujuan Al-Quran. Nah, makanya di sini nanti akan kita pelajari yaitu dalil tentang sabar, ya. Bagaimana manusia itu mesti dipuji oleh Allah. Manusia itu pasti diberikan cobaan, ya. Nanti pembelajaran kita, ya, karena kalian sudah kelas 9, ya, itu materinya menggunakan PJBL, ya. Tahu nggak PJBL? Apa? Silakan ditulis, ya. Jadi nanti menggunakan PJBL, Project Based Learning, ya. Jadi nanti pembelajaran kita di samping kita mendapatkan ilmu, itu nanti ada sesuatu yang dihasilkan berupa project atau produk, ya. Karena ini materinya Al-Quran dan hadis berkaitan dengan ayat-ayat Allah, nanti saya beri tugas kalian yaitu membuat semacam kaligrafi lah, ya. Membuat kaligrafi. Nanti kita diskusi, ya, tentang materinya menggunakan diskusi dan presentasi. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Yang pertama yaitu memahami ayat Al-Quran dan hadis terkait pentingnya sabar dalam menghadapi musibah. Silakan ditulis. Nanti kelompok 1 kita bagi, karena ini ada 4 ayat. Nanti kelompok 1 yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah. Ditulis ayat 155. Kelompok 2 Quran surat Al-Baqarah lagi ayat 156. Kemudian yang ketiga Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 157. Nah, ini yang keempat itu Ali Imran, Quran surat ya, Ali Imran ayat 200. Nah, nanti serta ilmu tajwidnya nanti yaitu bacaan mad itu, ya. Kemudian kriteria tercapaian tujuannya, nah, peserta diri mampu membaca. Jadi nanti ketika diskusi yang pertama nanti silakan dibagi, ya, ada yang membaca, kemudian menjelaskan ilmu tajwidnya, ya, ada yang jadi moderator membaca dan artinya ilmu tajwid, kemudian yang keempat menjelaskan isi kandungannya, itu, ya. Kemudian sama ayat 155, 156, 157. Nah, kemudian ini yang penting, ini nomor 4, peserta didik mampu membuat karya, mampu membuat produk, yaitu berupa kaligrafi, ya, sesuai dengan ayatnya, itu, ya. Silakan dibuka bukunya, buku paketnya silakan dibuka bab 6, ya. Oke, sebelumnya coba saya ingin bertanya, coba yang ingin bertanya. Ini siapa? Hanifah, apa itu sabar? Sabar itu sikap kita apa? sikap sabar dalam menghadapi cobaan.
Ya, tabah dalam menghadapi cobaan. Kalian di antara kalian pernah punya masalah apa tidak? Mami, kira-kira kamu hidupmu pernah punya masalah apa tidak? Pernah? Apa masalah terus? Apa? Contohnya apa masalahnya? Contohnya apa? Contoh masalah apa contohnya? Dalam belajar apa contohnya? Kesulitan dalam belajar. Dan dalilnya tadi ya, contoh perilaku dan hikmah. Silakan ditulis ya. Yang pertama, pengertian sabar, kemudian macam-macam dalil tentang sabar, kemudian contoh perilaku sabar. Oke, sebelum kita diskusi ya, silakan dilihat dulu ya, apa ini video tentang orang yang hidup sabar ya. Dulu silakan. Kenapa itu? Seorang pemuda lagi apa itu? Arit. Tahu mana enggak? Oke, sekarang anak-anakku, nah ini coba sabar, apa ini sabar? Lihat nggak? Nah, sabar adalah sikap menahan diri dari hal-hal yang dapat memicu amarah. Tadi ya, ketika dikasih upah berapa tadi? 10.000, walaupun secara hati kurang puas, tapi tetap sabar. Kemudian keserempet motor ya, emosi ditahan ya, serta bertahan dalam menghadapi cobaan. Sabar juga berarti apa ini? Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Oke, sekarang anak-anakku silakan kita berkelompok ya, membahas tentang dalil tentang sabaran ya, yaitu ada di Al-Baqarah 155, kemudian Al-Baqarah 156, Al-Baqarah 157, dan Ali Imran ayat 200. Oke, sekarang supaya mudah, sesuai urutan absen aja ya. Ada 4 kelompok, berarti jumlahnya ada berapa ini? 31 ya. Jadi kelompok pertama kemarin berapa ya? Nomor 1 sampai 8. Kemudian kelompok 2 nomor 9 sampai berapa kemarin? Ayo, 16 atau 17? 16 ya. Kemudian kelompok 3 17 sampai 23 apa ya? Ya, kemudian kelompok 4 24 sampai terakhir. Oke. Saya beri tugas. Kelompok 1 tulis nama serta lanjutannya. Ini kelompok 3. Tulis nama dan lanjutan kelompoknya. Kelompok 4. Silakan dibuka bukunya, pakai tanda ya. Silakan ditulis
Quran surat kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Maaf 155. Kelompok 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Kelompok 3 Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Kemudian kelompok 4 Quran surat Al-Imran ayat ke 200. Silakan ditulis ya sama artinya ada enggak? Belum. Ya, silakan ditulis ya. Kemudian cari isi kandungannya. Isi kandungannya apa? 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Isi kandungan dari ayat tersebut. Isi kandungannya apa? 3 saja. Kemudian bacaan mat. Bacaan matnya. Bacaan mat ya. Kemudian nanti silakan dipresentasikan. Nah, silakan dikerjakan. Nanti salah satu ya itu membuat kaligrafi ya, membuat kaligrafi tentang ayat tersebut. Dan silakan dikerjakan. Yang lain, kamu misalnya urun apa, kamu menulis apa, ilmu tajwidnya ya, kemudian yang lain isi kandungan, kemudian yang lain membuat kaligrafi. Ini bergabung ini mas, bergabung itu ya. Ada silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa ya? 10 menit aja ya. 10 menit sudah, silakan 10 menit. Oke, silakan itu kalian kerjakan ya. Apa namanya, ayatnya ditulis ya, kemudian dicari bacaan matnya ya, dicari bacaan matnya ya. Kemudian salah satu ya, mesti di antara kalian kelompok itu ada yang bisa menulis, yaitu membuat kaligrafi ya. Itu ya, silakan saya kasih waktu berapa? 10 menit ya, nanti dipresentasikan. Tuh. Baca ya, baca. Nanti dibaca, ada yang membaca, ada yang menyebutkan bacaan matnya, ada yang menyebutkan isi kandungannya. Sudah, kita kerjakan. Ya, nanti ada yang bertanya ya dari presentasi itu, nanti silakan salah satu dari kelompok bertanya. Gitu. Oke. Kamu ikut apa? Ikut isi kandungan ya, isi kandungannya. Ya, ada yang mulai membuat kaligrafi. Coba. Yang lain ikut latihan buat kaligrafi, coba. Yang lain mencari isi kandungan. Kira-kira dipelajari, dibaca isi kandungannya itu apa? Ya, nanti dipilih, dibagi yang jadi moderator siapa, yang membaca siapa dan artinya, yang menyebutkan bacaan mad siapa, yang membaca isi kandungannya siapa. Itu ya, dapat ya, moderator, kemudian membacakan suratnya, membacakan bacaan madnya, kemudian membacakan isi kandungannya. Kemudian yang keempat, menyampaikan isi kandungannya yang berkaitan dengan kesabaran. Oke, siap ya. Yang lain nanti memperhatikan, kemudian barangkali ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan ataupun nanti kita diskusikan. Itu ya. Dan oke, kita mulai kelompok 1, silakan maju kelompok 1.
Ayo semuanya, maju. Yang lain memperhatikan, yaitu presentasi dalil tentang sabar surat Al-Baqarah ayat 155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maju lagi. Ya. Yang ngomong maju. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Arifin dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggota Aida Nafira Salma, Amar Asidik, Anis Zubair Al-Fikri, Andi Farazada, Aziza Ramadhani Fahmi, Donis Arya Aulianto, Marisa Mutiawiyah, dengan Wita Amirati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat Al-Baqarah ayat 155. Kepada narasumber kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifah Zahra akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Kalian yang mau bertanya akan persilahkan. Silakan. Ya, berdiri Mas. Sebutkan nama dan nomor absen. Ya, pertanyaannya apa? Bagaimana kita dapat membantu orang lain dengan membantu ujian? Bagaimana kita dapat membantu orang lain dengan membantu ujian? Oh ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Menjadi pendengar baik, menerapkan motivasi dan Ulangi soalnya dulu dibaca lagi. bagaimana kita dapat membantu orang lain yang sedang menghadapi ujian. Ya. Kita dapat menjadi pendengar yang baik, Ya. membantu mengurangi stres, memberi hadiah kecil, mengingatkan mereka untuk istirahat, mendoakan dan mengirimkan doa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Arifin dan teman-teman yang saya sayangi. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang beranggota kelompok A, Sri Aulia, nomor absen 11 dan perkenalkan teman saya Afiliasi nomor 11. Terus? Sedangkan nama saya namanya Yang keras ya bahasanya ya. Silakan. Narasumber ulangi ya. Kepada narasumber kami persilakan. Ya, silakan yang membaca siapa? Ya. Yang keras. Alhamdulillah. Innalillahi, ulangi. Qalu innalillahi. Nah ini yang lain. Oke, kelompok 3. Yang lain diperhatikan, maju. Ya, kita lihat sana, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahsanul Arifin dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Ya, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Artinya. Mereka itulah yang bertakwa. Yang sempurna dan rahmat dari Tuhan dan diberikan orang yang Teman-teman, barangkali
Ya, siapa itu? Ya, berdiri. Nama dan dari kelompok mana? Yang keras. Yang keras, Mas. Apa yang akan didapatkan orang yang bersabar di dalam surat Al-Baqarah ayat 157? Ya, silakan. Ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang akan didapatkan orang yang bersabar di dalam surat Al-Baqarah ayat 157? Enggak ada, Bang. Ya. Cepat-cepat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Allah akan memberikan kabar berkat dan rahmatnya. Terus yang bawah ya, Ali Imran ayat 200 itu. Yang lain ada, silakan kelompok 1. Silakan maju. Siapa yang baca? Yang keras, Mas. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi alhamdulillah kalian sudah mulai belajar presentasi ya. Nanti ke depan pembelajaran kalian di SMA itu seperti itu terus. Makanya saya latih mulai dari awal kelas 9 itu kalian sudah mulai melatih berbicara di depan umum. Hasil tugas kalian, oke, ada yang baik, ada yang masih berlatih. Nanti ini dipasang di dinding kelas untuk kenang-kenangan kalian. Ya, ini bagus-bagusnya ya, supaya nanti apa namanya ada kenang-kenangannya. Oke, dari hikmahnya ini ya. Kemudian refleksi. Coba saya ingin bertanya coba kepada siapa ya? Yang belum siapa ini? Dari bawah coba Zahra mana Zahra? Saudara Mbak Zahra itu. Kira-kira perilaku apa saja yang akan selalu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi ini? Coba apa? Kira-kira apa? Iya, bersabar dalam menghadapi cobaan, ujian, itu ya. Kemudian yang kedua, oke. Gimana? Merasa puas dengan pembelajaran hari ini? Sekarang seperti biasa sebelum pembelajaran kita breaking dulu sebentar ya. Seperti biasa ya. Kita kelompok 1, 2 yang A, kelompok 3, 4 yang B ya. Oke ya. Ada di sini. Oke, silakan dimulai. Tahu nggak ini Bapak? Amal apa yang disukai oleh Allah. Sekarang dimulai kelompok 1, 2 yang A, kelompok 3, 4 yang B. Oke. Ya, sampai itu ya. 1, 2, 3. Amal apa yang disukai Allah. Apalagi masih tepuk tangan. Oke, ya, jadi tadi di dalam surat Al-Baqarah 15-7 itu Allah memberitahu kita supaya untuk apa tadi? Bersabar. Ya, ini memang teori, tapi memang harus dipraktekkan. Tidak hanya sekedar teori saja, kita mempelajari dalilnya saja, tapi yang paling penting yaitu bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi orang yang sabar, menahan diri ketika amarah, ketika menghadapi cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Itu ya, sepakat ya? Ada yang mau ditanyakan pelajaran hari ini?
Oke, nanti untuk minggu depan ya kita mencoba lebih kepada praktek untuk bersikap sabar, gitu ya. Kalau sudah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.